Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita karunia sehingga kita masih bisa sujud kepadanya, masih bisa memohon ampunan kepadanya, ya, masih bisa salat. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang bulan Al-Muharram, tentang bulan Al-Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah inginkan dengan hikmahnya, dan Allah memilih apa yang Allah pilih sesuai dengan hikmahnya. Di antaranya Allah memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat spesial seperti Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, seperti Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kemudian Allah juga memilih sebagian hamba-hambanya menjadi para rasul, menjadi para nabi, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mafatihul khair, menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Terserah Allah pilih yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Kemudian juga Allah memilih sebagian waktu-waktu menjadi waktu-waktu spesial, seperti Allah memilih Ramadan sebagai bulan termulia. Allah memilih 10 hari terakhir di malam Ramadan menjadi malam-malam yang terbaik. 10 hari awal Dzulhijjah menjadi 10 siang terbaik, ya. Allah memilih setiap harinya sepertiga malam yang terakhir, waktu nuzul al-ilahi, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Ini waktu-waktu spesial yang Allah pilih sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan di antaranya Allah menjadikan bulan Muharram adalah waktu yang spesial agar kita banyak beribadah di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Maksudnya bulan yang terhormat, bulan yang mulia, ya. Ya, ada 4 bulan yang mulia, yang terlarang pada bulan-bulan tersebut terjadi peperangan, ya. Kata Allah, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan. Dan ini adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, Allah sebutkan di antara 12 bulan ada 4 bulan spesial yang disebut dengan bulan haram. Bulan-bulan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian wa Rajabu mudhar, ya, baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan berturut-turut dan satunya terpisah sendiri. 3 bulan berturut-turut tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab, yaitu antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban, ya. Ya, karena kita tahu bulan-bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab dan apa? Sya'ban. Kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah hafal belum? Jangan-jangan belum hafal. Coba yang pertama apa? Muharram. Kemudian apa? Safar. Kemudian Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Tsani. Kemudian Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lihat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Adapun Rajab bersendiri dia. Setelah Jumadah Tsaniyah baru Rajab, baru
Sya'ban. Sehingga Nabi menjelaskan ternyata 4 bulan haram tersebut 3 berturut-turut dan 1 terpisah sendiri. Bulan-bulan ini, bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang sudah diagungkan oleh orang-orang musyrikin Arab jahiliyah dahulu. Mereka menurut keyakinan mereka tidak boleh berperang di bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh. Jadi mereka mengagungkan bulan-bulan tersebut, mereka tidak mau berperang. Kalau mereka ingin berperang, maka mereka mencari bulan-bulan yang lain. Oleh kerana di antara para sahabat ada yang tidak bisa datang kepada Nabi SAW kecuali di bulan haram, di bulan Rajab atau bulan yang lainnya. Kenapa? Kalau dia bersafar di tempat yang jauh menuju kota Madinah, bukan di bulan-bulan haram, maka bisa mungkin mereka dicegat oleh kabilah-kabilah lain yang ingin memerangi mereka. Tapi kalau sudah bulan haram, tidak ada yang berani ganggu. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mereka mengagungkan bulan-bulan haram, mereka tidak mau berperang di bulan tersebut, dan itu dilanjutkan oleh Islam. Itu dilanjutkan oleh Islam, dan Islam juga mengkokohkan perkara tersebut bahwasanya bulan-bulan haram tidak boleh terjadi peperangan, kecuali artinya tidak boleh memulai peperangan. Adapun kalau diserang maka silakan membalas. Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh kerana seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara 4 bulan haram ini ada namanya Al-Muharram. Al-Muharram ini bulan yang spesial, ya, karena ada keistimewaan di bulan ini. Subhanallah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Bulan Muharram ini bulan yang diagungkan oleh banyak sekte, bahkan agama lain juga mengagungkan bulan ini. Ya, kita dapat di bulan Muharram diagungkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada bulan Muharram. Ya, kemudian juga bulan Muharram diagungkan oleh kaum musyrikin Arab. Musyrikin Arab jahiliyah dahulu mereka juga berpuasa di hari Asyura. Mereka berpuasa di hari Asyura itu tanggal 10 di bulan Muharram. Sama, Yahudi juga berpuasa di hari Asyura tanggal 10 di bulan Muharram. Yahudi, musyrikin Arab juga demikian. Ternyata kaum muslimin juga mengagungkan bulan Muharram, terutama puasa pada tanggal 10 Muharram. Ternyata juga orang-orang Rafidhah Syiah juga mengagungkan tanggal 10 Muharram, sehingga mereka mengadakan hari, ya, mengingat kematian Al-Husain radhiyallahu anhu, sehingga mereka memukul tubuh-tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka, ya, menangis-nangis dan berteriak dan yang lainnya. Mereka mengagungkan juga tanggal 10 Muharram. Demikian juga ada namanya Nawasib. Nawasib yaitu orang-orang yang benci terhadap Ahlul Bait. Mereka juga pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan, tapi merayakan mereka dengan bersenang-senang. Dengan melapangkan rizki bagi anak dan istri, membuat makanan tertentu, ya. Kemudian juga ternyata bulan Muharram juga diagungkan oleh orang-orang kejawen. Orang-orang kejawen juga mengagungkan bulan apa? Muharram, sehingga mereka punya ritual-ritual tertentu seperti mengeluarkan kebuah bule atau disebut dengan Kiai Slamet juga pada bulan apa? Muharram, ya. Ada ritual-ritual yang mereka lakukan, ya. Seperti mereka namanya tapa bisu, kalau keliling keraton tidak boleh berbicara, ya, dan lain-lain, ya. Jadi ternyata bulan Muharram ini, ya, bulan yang spesial yang diagungkan oleh banyak pihak. Maka kita ingin tahu bagaimana bulan Muharram di sisi Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan bahwa bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang spesial di mana ibadah di situ ketaatan pahalanya diperbesar, sebagaimana maksiat di bulan-bulan tersebut juga diperbesar dosanya. Khusus bulan Muharram maka sangat dianjurkan untuk berpuasa secara umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidah qiyamul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Ini satu rangkaian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan tentang keistimewaan puasa dan salat. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan salat yang terbaik setelah salat wajib adalah salat apa? Qiyamul lail, salat malam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan, yaitu menisbahkan bulan Muharram kepada Allah. Kata Allah, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi bulan Al-Muharram ini bulan yang Allah sandarkan kepada dirinya, syahrullah, bulannya Allah yang namanya Al-Muharram. Dan kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali perkara-perkara yang mulia. Seperti Allah mengatakan ya tentang masjid Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berbicara tentang ontanya Nabi Saleh, Allah berkata naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang diidhafahkan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diidhafahkan, dinisbahkan kepada Allah, maka merupakan perkara yang mulia. Tatkala Allah menisbahkan bulan Muharram kepada Allah, syahrullah, syahr artinya bulan Allah, bulannya Allah, berarti ini spesial bulan tersebut karena Allah mengidhafahkan bulan tersebut kepada dirinya. Nah, bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari? Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin Al-As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka 2 hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Kata dia, ini utiku aktsara min dzalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasulullah, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15 berturut-turut atau tidak? Berturut-turut.
Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram dia puasa sehari, berbuka sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak, dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus, seperti Senin, Kemis, kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu, 8 hari plus Ayyamul Bid Senin, Selasa, Rabu. 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah. Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura ya di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi SAW berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Nabi SAW, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kalian melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya,
di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja, atau tanggal 10 saja. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12 enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram, ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak namanya salat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, tidak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah. Ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan ternyata di tanggal 10 Muharram, ya, terjadi dua kejadian yang luar biasa. Ini pernah saya ceritakan secara khusus, tapi saya ingin sampaikan secara singkat saja. 10 Muharram tadi sudah kita jelaskan kejadian peristiwa besar, yaitu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, dan Firaun ditenggelamkan, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya tadi saya katakan Nabi Musa bersyukur, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Ini salah satu contoh bahwasanya kalau kita mendapat nikmat, kita boleh bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Di antaranya ibadah puasa. Dan ini datang dalam dalil dalam Islam banyak. Seperti Nabi SAW banyak solat malam, maka ditanya, kenapa anda solat malam? Hatta tatawarram qadamak, sampai kaki anda terbelah-belah, bengkak-bengkak. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi bersyukur, mewujudkan syukurnya dengan banyak solat malam. Contohnya Nabi juga berpuasa bersyukur, karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Waktu Nabi ditanya, wasu'ila an yaumil itsnain, an siyami yaumil itsnain, dan Nabi ditanya kenapa beliau puasa di hari Senin. Kata Nabi SAW, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka Nabi bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Contoh Nabi bersyukur dengan apa? Berpuasa. Contoh juga sebagian sahabat bersyukur dengan bersedekah, seperti yang terjadi pada Abu Lubabah rahimahullahu taala waktu dia melakukan kesalahan, kemudian dia mengangkatkan dirinya sampai akhirnya Allah menerima taubatnya. Maka dia berkata, di antara taubatku aku bersedekah sekian dan sekian. Demikian juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tidak ikut dalam perang Tabuk, sehingga akhirnya dihajar, diboikot oleh kaum muslimin selama 50 hari. Setelah itu Allah menerima taubatnya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, inna min taubati, di antara taubatku aku bersedekah dengan hartaku sekian dan sekian. Jadi ternyata kita bisa bersyukur dengan berbagai macam apa? Ibadah. Di antaranya dengan puasa mutlak. Antum misalnya naik pangkat, antum berpuasa, silakan bersyukur kepada Allah berhasil naik pangkat. Antum misalnya berhasil poligami, silakan puasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau berhasil. Maksud saya banyak yang
bisa kita bersedekah, oke, salat malam, perbanyak salat malam, bersyukur alhamdulillah ya, bisa naik haji ya, bisa umrah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tanggal 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur, dan itu sunnahnya Nabi Musa diikuti oleh kita sampai sekarang ini. Setiap tanggal 10 Muharram kita puasa mengenang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah peristiwa yang tragis, meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahlil jannah, bahwasanya mereka berdua ini adalah pemimpin para pemuda di surga, ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan Al-Husain, namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan, ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar, ya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahanam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Dosa besar. Kita terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis, namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan meninggal diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia, ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu, Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua, yang lebih afdal daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh.
seorang lelaki yaitu Ali bin Abi Thalib yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya. Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Sedang salat meninggal di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam, ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan, ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit, tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW, dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, ya, dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah Nawasib. Nawasib Nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait, benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah, dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang Nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya. Tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut. Kemudian ternyata tanggal 10 Muharram juga atau bulan Muharram ternyata diagungkan oleh orang-orang kejawen. Ya, mereka meyakini, mereka namakan bulan Muharram dengan bulan Suro. Bulan apa? Suro. Makanya ada malam keramat, malam 1 Suro, ya. Itu malam apa? 10 malam 1 Muharram, ya. Mereka mengatakan Suro diambil dari Asyura, tapi disingkat jadi bulan Suro, ya. Ternyata mereka memiliki keyakinan-keyakinan juga yang salah tentang bulan Muharram, ya. Di antaranya saya ngisi kajian satu tempat, mereka berkata, Ustaz, di sini kalau mau menikah yang murah di bulan Muharram. Kenapa? Karena orang-orang di kota ini meyakini kalau menikah di bulan Muharram maka itu pernikahan sial, tidak berkah. Sehingga kalau bulan Muharram biasanya aula-aula gedung-gedung pernikahan sepi. Makanya orang-orang sunnah kalau mau menikah murah tunggu di bulan apa? Muharram. Kenapa orang masyarakat tidak mau? Mereka tidak mau menikah di bulan Muharram karena ada keyakinan barang siapa menikah di bulan Muharram maka akan mendatangkan kesialan. Bahwasanya pernikahan tersebut tidak akan langgeng, penuh dengan penderitaan, penuh dengan problematika dan yang lainnya. Dan ini adalah tatoyur, ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan menganggap sial bulan Muharram. Tidak boleh.
Bagaimana dikatakan bulan Muharram adalah bulan sial sementara ya itu adalah bulan mulia dan Allah menyelamatkan Nabi Musa pada bulan tersebut. Apa ini? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan mereka juga sebagian mereka mengeluarkan kebo bule pada tanggal 1 Muharram atau tanggal berapa Muharram ya. Ya, kebo bule keluar dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan selirnya mungkin ya, kemudian keluarkan. Kemudian orang-orang berebut-rebutan untuk mengusap kebo-kebo tersebut. Kemudian sebagian mereka memperebutkan kotorannya, kalau dia dia beol diambil kotorannya ya. Dianggap sebagai keberkahan ya. Dan ini adalah kesyirikan ya, yang dilestarikan. Kesyirikan yang dilestarikan. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Bahkan mereka namakan kebo tersebut dengan Kiai Selamat. Saya pertama dengar saya kira ini manusia, ternyata apa? Kebo ya. Kebo bule disebut dengan Kiai Selamat ya. Sejak kapan orang bule dihormati lebih daripada orang pribumi? Ini kebo bule saja dia, karena putih makanya disebut dengan apa? Kebo bule ya. Tetapi ini tidak benar, ini adalah kesyirikan ya. Dan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Kata Allah, Allah tidak pernah mengada-ngadakan keyakinan-keyakinan berkaitan dengan onta-onta, dengan kambing-kambing. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengkeramatkan sebagian onta, mengkeramatkan sebagian kambing ya. Kalau ada kambing atau onta melahirkan misalnya betina beberapa kali, 5 kali berturut-turut, maka dikeramatkan onta-onta ini, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih dan macam-macam. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dan Allah turunkan ayat khusus membantah itu semua. Dan ternyata adat jahiliyah tersebut ada lagi di zaman sekarang. Seandainya yang melakukan tadi mengusap kebo bukan orang Islam, enggak jadi masalah. Kita bilang memang keyakinan mereka seperti itu. Ada sebagian agama lain yang mereka memang mengagungkan apa? Sapi. Bahkan ada di klip bagaimana mereka sujud kepada sapi. Bahkan ada yang meminum pipisnya sapi ya. Karena mereka menganggap sapi adalah Tuhan ya. Ya, pipisnya Tuhan lumayan ya. Kemudian mereka minum, mereka cari berkah, mereka sujud kepada Tuhan tersebut ya. Sebagian mereka berkata bahwasanya sapi lebih afdal daripada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu kalau menyusui anaknya masih berharap pamrih dari anaknya di kemudian hari. Semoga anak kamu jadi anak berbakti. Tapi kalau sapi kasih susunya, dia tidak pernah berharap. Dia ikhlas ya. Dia ikhlas ya, tidak pernah berharap. Yang benar dia tidak berharap karena dia bahlul ya. Bagaimana seorang mengatakan sapi lebih afdal daripada ibunya sendiri ya. Dan ini seandainya yang melakukan demikian bukan orang Islam, kita bilang tafadhol silakan. Ini orang Islam. Orang Islam yang kemudian mengusap sapi, memperebutkan kotorannya. Ada di zaman sekarang ya, tahun berapa ini? 2019. Masih ada kesyirikan seperti itu. Yang mereka lakukan di bulan apa? Muharram. Kemudian juga di antara keyakinan mereka seperti ada di antara mereka yang berendam pada bulan Muharram, entah 1 Muharram entah kapan berendam di sungai ya. Berendam di mana namanya tapa bisu. Mereka keliling suatu tempat ya, kemudian mereka tidak boleh berbicara sama sekali. Malam tersebut tidak boleh keluar karena ini malam keramat, bahaya. Ada makhluk-makhluk gaib yang akan mengganggu dan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram juga waktunya mereka memandikan keris. Keris dimandikan dengan ritual khusus supaya semakin sakti atau yang lainnya ya. Maka ini semua adalah khurafat, ini semua adalah kesyirikan yang masih ada di sebagian tempat di tanah air kita. Berkaitan dengan apa? Bulan Muharram. Oleh karenanya yang benar bahwasanya di bulan Muharram kita dianjurkan untuk banyak beribadah, terkhususkan adalah puasa di bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. Itu yang benar, sunnahnya adalah demikian. Adapun ibadah yang lain silakan, tidak ada ibadah khusus, tapi silakan Anda beribadah dengan ibadah-ibadah yang mutlak. Kemudian Muharram dalam tanggalan Islam merupakan bulan pertama ya. Bulan pertama dalam bulan tahun Hijriah. Sehingga sebagian orang menyangka bahwasanya Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Padahal tidak benar. Yang benar Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul apa? Awal. Tetapi tatkala tahun di mana Nabi berhijrah adalah peristiwa yang luar biasa, maka tahun tersebut dijadikan tahun pertama Islam.
Tahun pertama Islam. Sebagaimana disebut Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di zaman Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, ada seorang datang kemudian mengeluhkan kepada Umar, ada orang punya hutang jatuh tempo pada bulan Sya'ban, tetapi orang ini tidak bayar-bayar. Maka dia bawakan surat bukti kepada Umar, di situ tertulis bahwasanya dia harus bayar hutang atau dia punya kewajiban harus dia tunaikan pada bulan Sya'ban. Maka Umar bertanya kepada orang ini yang antum tulis ini Sya'ban yang mana? Sya'ban tahun sekarangkah? Atau Sya'ban tahun lalukah? Atau Sya'ban tahun depan? Karena belum ada nomor tahunnya. Yang ada baru nomor bulannya. Nomor bulan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi tahun keberapa enggak ada. Sehingga surat ini susah untuk membuat sebagai tagihan karena tidak ditulis bulan Sya'ban tahun berapa. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memandang perlu mengumpulkan para sahabat untuk membuat tahun Islam. Maka bermusyawarahlah mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan kita mengikuti tahunnya orang-orang Romawi. Umar menolak. Ada yang mengatakan kita ikuti tahunnya orang Persia. Sudah ikuti tahun mereka tahun keberapa? Umar menolak. Ada yang mengatakan kita menjadikan tahun pertama adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menolak. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Nabi diangkat menjadi seorang nabi sebagai tahun pertama Islam. Umar pun menolak. Sampai akhirnya yang disepakati oleh Umar, disepakati oleh sahabat seluruhnya adalah menjadikan tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama apa? Islam. Namun Nabi tidak berhijrah di bulan apa? Muharram. Ya, jangan salah sangka. Dan di antara yang tidak dianjurkan di bulan Muharram adalah misalnya membuat doa khusus di akhir tahun seperti di tanggal terakhir bulan Dzulhijjah di malam 1 Muharram ada doa khusus. Ya. Kemudian doa masuk tahun baru, ya. Atau merayakan tahun baru khusus. Pawai turun di jalan-jalan pakai obor dan selainnya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau itu merupakan kebaikan, tentu mereka akan mencontohkan terlebih dahulu karena mereka lebih semangat berbuat baik daripada kita. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Adakah hari-hari atau tanggal-tanggal yang diharamkan untuk berpuasa? Dan kalau tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Jumat, tidak ada larangan untuk berpuasa? Ya, dilarang puasa misalnya adalah hari raya 1 Syawal, Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Contohnya juga adalah Idul Adha, 10 Dzulhijjah tidak boleh berpuasa karena itu adalah hari lebaran. Contohnya mengkhususkan puasa hari Sabtu, ya. Ingin puasa hari Sabtu maka Nabi melarang. Demikian juga Jumat misalnya khusus. Ya. Tetapi kalau seandainya puasa Muharram jatuh pada hari Jumat atau jatuh pada hari Sabtu maka tidak mengapa. Karena kita bukan karena Sabtunya atau bukan karena Jumatnya, tetapi karena 10 Muharramnya, karena 10 Muharramnya. Dan bahkan para ulama menganjurkan untuk berpuasa meskipun dalam kondisi safar. Karena seperti puasa Muharram atau puasa Arafah, ya, itu tidak berulang harinya. Kalau luput maka selesai. Maka meskipun kita sedang bersafar dianjurkan untuk berpuasa kalau memang mungkin untuk dilakukan. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita sedang bersafar, sulit bagi kita berpuasa, maka kita boleh batal karena masih bisa diganti di bulan-bulan yang lainnya. Tapi kalau Asyura atau puasa Arafah tidak bisa diganti, ya. Enggak bisa diganti di bulan yang lainnya karena tanggalnya yaitu aja. Azan kah? Kalau azan silakan azan terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya, salah satu bentuk rasa syukur Rasulullah SAW adalah beliau berpuasa di hari kelahirannya. Apakah puasa di hari kelahiran merupakan sunnah? Jawabannya, ini spesial buat Nabi SAW. Karena lahirnya Nabi SAW adalah anugerah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, Ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan Nabi SAW maka manusia keluar dari zulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Dan terlalu banyak ya keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Dan itu bukan setiap
tahun tetapi setiap pekan. Setiap apa? Pekan. Jadi bukan setiap tanggalnya tapi Nabi tinjau dari harinya. Setiap hari Senin Rasulullah SAW berpuasa. Dan ini tidak diikuti dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ya mereka banyak orang mulia. Mereka juga tokoh-tokoh bersejarah yang ikut merubah sejarah Islam menuju pada kebaikan, tapi tidak ada di antara mereka yang berpuasa karena hari kelahirannya. Kalau sahabat saja tidak, apalagi kita. Nah, sebagian kita dia lahir terkadang bukan membawa cahaya menuju kegelapan ya. Atau kegelapan menuju ke cahaya ya. Terkadang tadi cahaya menuju apa? Kegelapan. Terkadang keberadaan dia di alam semesta ini tambah bikin masalah ya. Jadi maksud saya, enggak, saya bercanda ya. Jadi intinya tidak bisa dikiaskan kita dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat tidak melakukannya ya. Pertanyaan berikutnya, maaf Ustaz, pertanyaan Ana tidak sesuai dengan materi kajian. Ana baru ditinggal nikah sama akhwat. Maksudnya ditinggal nikah sama akhwat maksudnya apa? Ana sudah berusaha melupakan, tapi setiap ana putar murattal Quran terkadang bayangannya dan senyumannya di balik cadarnya. Udah 2 bulan terjadi, mohon nasihat. Ini kayaknya dia sudah ngelamar, sudah lihat akhwatnya, ternyata dia ditinggal. Sang akhwat nikah dengan lelaki apa? Lain. Ya ikhwan, hati ini bukan di tangan kita ya. Oleh karenanya, kalau ternyata hati kita terjatuh kepada seorang wanita yang tidak halal bagi kita, jadi istri orang, ya, sudah nikah ya sudah qadarullah. Maka berdoa kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah. Agar Allah merubah hati antum ya, tidak lagi cinta kepadanya. Berdoa, merengek, menangis kepada Allah agar palingkan rasa cintaku dari akhwat tersebut ya. Ya sudah, dia sudah diambil orang, terus mau diapain? Mau tunggu suaminya mati? Ya, jangan, ente menderita terus. Kebahagiaan belum tentu sama dia. Banyak kebahagiaan cari jalan yang benar ya. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu hatiku sangat lemah. Hatiku berada di tangan-Mu ya Allah. Ya Maha yang bolak-balikan hati manusia. Ya Allah, palingkan hatiku dari mencintainya. Gantikanlah dia dengan akhwat yang lebih cantik. Yang lebih soleha. Berdoa ya. Karena percuma ya. Saya mau bilang apa ya? Ya sudah. Ya, dengar murotal aja yang harusnya mengusir setan malah mengingat dia ya. Ya udah, berarti ya tinggal berdoa kepada Allah, salat malam, menangis, minta agar dipalingkan dari akhwat tersebut. Kalau ana sedang melakukan puasa sunnah Nabi Daud, apakah bisa melakukan puasa sunnah Muharram? Atau tetap ana melakukan puasa sunnah Nabi Daud? Tadi saya katakan Ibn Taimiyah rahimahullah berkata kalau kebiasaan orang puasa Nabi Daud sampai setahun penuh, maka di bulan Muharram pun dia tetap puasa Nabi Daud. Ini sama. Ustaz, bolehkah saya puasa pada hari Minggu? Karena pada hari itu saya dilahirkan. Atau setiap tahun sekali saja ya. Dua-duanya tidak boleh ya. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang ditentukan. Nanti tunggu iklannya saja ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.